istri kita untuk mendukung dakwah kita, gitu ya. Ini pertama. Kemudian beliau juga tahun itu wafat paman beliau Abi Thalib yang mendukung secara legalitas, punya sokongan, dukungan ke pemerintahan. Nah, orang itu kan kelasnya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan gitu kan. Yang menandingi ya setelah wafat kakeknya ya tinggal Abu Thalib paman beliau. Itu yang memberikan dukungan, materi, perlindungan, garantor, garansi keamanan, itu wafat juga di tahun itu. Maka Nabi sedihnya luar biasa. Sudah begitu diboikot pula, luar biasa susahnya. Itu dari faktor internal di Mekah sendiri. Sementara faktor dari eksternal Mekah, orang Yahudi dan orang Nasrani itu memberikan doktrin kalau Nabi itu ya pasti di Palestina. Masa Nabi lahir kok di Mekah? Nabi-nabi itu mesti Bani Israel. Kalau enggak Yahudi ya Nasrani. Itu doktrin itu sudah ditanamkan kepada orang-orang yang bodoh, jahil di Mekah. Sehingga Nabi itu mendapatkan tantangan dari orang Mekah sendiri, orang dari luar Mekah. Maka untuk pengalem-alem, penggembira Nabi, maka diisrokan, dipiknikkan Nabi. Orang sering dites Nabi itu, Mat, kamu itu ngaku Nabi tapi belum pernah ke Palestina. Nabi itu di Palestina. Jal, berapa pintunya Masjidil Aqsa Palestina? Ngadepnya ke arah mana? Oh ya meti gitu loh. Belum pernah ditanya. Hanya Nabi itu akhirnya diisrokan sampai ke Palestina, ngerti sampai bisa menjelaskan detail jumlah jendelanya berapa, warnanya kayak apa, ngadepnya ke berapa, jumlah tiangnya ada berapa. Pulang Isra Mi'raj orang terbengong-bengong, kok bisa ya, kok ngerti semua. Lah itu yang ngerti hanya Nabi. Kita kan kalau sekarang karena lihat di medsos yang nggak jamin betulnya, ya kan, ternyata hoax. Jangan keburu mensiarkan. Hati-hati, Densus 88 menunggu, ya kan? Senang share, masalah nanti. Ini Nabi Isra Mi'raj. Kemudian Isra Mi'raj itu Nabi akhirnya naik, ketemu dengan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain. Sampai ngadep Allah di Sidratil Muntaha, di Mustawa. Dapat perintah namanya sholat. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj, sholat itu juga sudah ada. Tapi sholatnya itu separuh malam. Nah kalau malamnya itu musim dingin apa bener kita? Sholat separuh malam. Patang rakaat bebas ngempet selarep. Gitu kan? Ngentut batal, apalagi separuh malam, nggak bisa dibayangkan kita. Luar biasa susahnya. Akhirnya kita diberikan sholat 50 kali. Turun ngadep Allah, ketemu Nabi Ibrahim, dikasih apa, perintah apa, sholat berapa kali? 50 kali. Nabi Ibrahim itu hanif, orangnya hanif, orangnya lembut, sehingga ya sudah nggak dikomentari gitu loh. Begitu turun lagi di langit keempat atau langit kelima, ketemu Nabi Musa. Nabi Musa tanya, kamu dapat apa? Katanya, suruh sholat berapa kali? 50 kali. Nggak kuat umatmu, naik sana. Nabi Musa itu orangnya galak, orangnya tegas, galak, dan itu kan senior, senpai. Nabi Musa nabi senpai. Nabi Muhammad kan paling kohe, ya kan? Paling kohe. Nabi Adam itu icibang senpai dalam urusan kenabian. Itu karena yota. Nabi Muhammad kan takdim orangnya, ya kan? Tawadhu, takdim, ketemu senpai dibilang, kohe kamu itu nggak kuat kayak gitu, umatmu nggak kuat. Dan naik lagi sana, tawar sama awalnya, naik lagi di korting, diskon 5 plat merah. Turun lagi, tadi dapat berapa? Korting 5, 45, enggak kuat. Naik lagi, naik turun sampai tinggal 5 tok. Pun masih dikomentari sama Nabi Musa, umatmu enggak kuat katanya. Umatmu enggak kuat, umatku yang kuat-kuat aja enggak kuat, apalagi umatmu yang lemah-lemah itu, umurnya pendek-pendek. Udah sana naik lagi, nawar lagi. Malu saya katanya. Udah berapa kali tuh? 9 kali. Naik turun. Malu saya Nabi Musa, senpai, malu saya ridho katanya. Itu yang jadi ketetapan.
Betul nyatanya kan kata Nabi Musa, 5 kali saja kita sering bolong. Update statusnya soleh nomor sholat lu bolong gaya-gaya kadang gitu. Ada kuahan ya, nggak habis pikir saya itu nih. Nah ya salah apa umat zaman sekarang ya begini-begini aja. Model-modelnya kayak gitu. Ini latar belakang Isra Mi'raj dan peristiwanya. Saya nggak bahas terlalu detail karena about the time, karena waktunya. Masih detail ya besok nih. Itu masalah sholat. Jadi sholat itu dibagi, kalau saya ada level-levelnya. Ada level sholat itu aqimis sholat, yang penting sholat, gugurkan kewajiban. Ada orang baru masuk Islam, jangan diajari yang angel-angel. Ada bertanya tadi bagaimana Allahumma sholli ala Muhammad, gak pakai sayyidina, tidak masalah, gitu ya. Dalam madzhab Syafi'i sangat disunatkan, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Di madzhab Hanafi dia anjuran pakai sayyidina. Madzhab yang lain ada yang memakruhkan kalau di dalam sholat, meskipun di luar sholat tetap dianjurkan. Itu ikhtilaf antar ulama, nggak usah diperdebatkan. Wong lagi anyar-anyar, kamu bayangkan Jepang, kamu tadi lihat Gibran baca bahasa Indonesianya setengah dut itu, ya kan? Luar biasa, sajungi jempol gambarnya anak-anak kita. Di sini nggak bahasa Indonesia, tak suruh ngapalin bahasa Indonesia. Kenapa? Karena tahun depan anak-anak belajar kitab dengan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jepang. Kia ini soalnya dari Kebumen. Nah kalau kia harus pakai nihongo, waduh, pahapan aku. N4 gak lolos, ya kan? Suruh ngajar kitab pula. Kacau nanti, pokoknya anak tajar pakai bahasa Indonesia. Pahammu kaya apa, sok urusanmu, kepahaman minallah. Wes aku dalil ngono wae. Ya kan? Mayuritullahu. Barang siapa yang kendai kebaikan khairan yufaqihu fiddin, dikersake dengan paham agama ngono bae, tak ajar pakai bahasa Indonesia. Besok giliran anakmu besok jadi ustaz aja ben mulang pakai bahasa Jepang, terserah, wis paham dewi-dewi. Pokoknya ini generasi pertama tak paksa harus pakai bahasa Indonesia. Bahasa aku yang bahasa Jawa malah kok. Aku ngajar sekarang bahasa Indonesia mumet nih kitab karena belajarnya bahasa Jawa. Aku udah berpikir stres. Masih suruh membahasa Jepangkan lagi, stres kuadrat aku. Lama-lama minta pulang, merah kuat aku ngene carane. Aduh ya sekarang aku stres sekali. Kamu juga anaknya tolong dididik untuk belajar bahasa Indonesia di rumah. Kalau di sekolah terserah emang dihunggu dai cukup. Tapi kalau di rumah tolong dididik biar saya mudah. Besok generasi kita bisa baca-baca kitab kuning. Allahumma. Ini sholat sih, rasa digengel-angel. Sholat tadi rukunya ada 17. Enggak panjang-panjang kan, kok orang bacaan subhanallah biar dibaca surat. Sing wajib itu niat takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku, tumakninah, iktidal, tumakninah, sujud 2 kali tumakninah, duduk di antara 2 sujud tumakninah, baca tasyahud akhir, sholawat syahadat, sholawat kepada Nabi pada tasyahud akhir, kan gitu. Terus salam urut-urut kan gitu 17. Enggak repot-repot amat, selebihnya sunat. Kalau sampai enggak sempat terbaca ya tetap sah. Allahu Akbar jengking, enggak subhana rabbiyal azim, sudah sah. Yang penting tumakninah itu sekira cukup orang tasbih ngucap subhanallah. Kira-kira begitu. 2 detik lah, itu udah tumakninah namanya. Nek tuminah cukup 2 detik, 2 jam gitu loh. Kencang tuminah kok cuma 2 detik, sak kelepan mata, enggak lah. Ya ngopi-ngopi dulu, kabar itu gitu kan, tumhihu namanya gitu. Kamu itu masuk cantik-cantik namanya Tuminah, ya panggilannya Iin. Nah kamu dia pacar Tuminah panggilnya Tum gitu ya kurang pede lah. Iin, nah iya saya itu loh. Pak namanya aja Bang Saddam, itu aja pacarnya nggak pernah manggil Bang Sad, nggak pernah. Panggilnya pun Adam Say gitu loh. Aku mocoke mumet, aku udah mocok dhewe lan njak bali aku ngene carane. Sadar ora kuat ngene langsung mudhun iki. Gatel ben kempes dan iki tak buli ngene iki. Pondok kan ya biasa digojloki karo kiai. Lha wis digojlok sithik terus balik ya ora dadi ngalim gitu loh. Pelajaran ngalim itu digojlok dulu. Yang kedua, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat kamu istiqomah, nanti kemaksiatanmu akan berhenti. Enggak usah kamu itu mengadukan yang macam-macam. Ada orang itu nyolong
nyolong itu mencuri. Dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, si fulan itu sholat tapi yo mencuri, itu kayak mana? Apa Nabi itu langsung keras, bawa kemari potong tangannya? Tidak, biarkan, nanti kalau dia sholatnya istiqomah, sholatnya akan menghentikan perbuatan buruk mencurinya. Ternyata betul manjur, kunci resepnya sholat. Makanya saya nggak pernah aro-aro dengan orang yang masih jiunomi masta, ya kan, babi niku tapi masta paciku es makari masta pokoknya. Saya nggak pernah komentari itu. Asal sholat kamu istiqomah terus, nanti akan berhenti dengan sendirinya. Ya nggak seketika langsung mandek, bertahap terus gitu. Nggak mau ujuk-ujuk jelek langsung mandek, bertahap. Pencuri yono barokai, gara-gara pencuri, gara-gara maling maka ada polisi. Betul. Polisi ra cukup bernangkep maling, polisi taruh mana malingnya? Sel tok, kebak tiap hari nangkepi maling. Maka ada kejaksaan, berkas P21 limpahkan ke kejaksaan sebelum disidangkan. Masuk waktu zuhur, ini urung sholat zuhur, mutaknya mundur gitu ya. Urung matang soal ini sama. Duluan makan apa duluan sholat? Apa di? Sholat mikir madang mikir sholat. Pertanyaannya itu loh. Nanti daripada orang-orang mikir makan, kayak daliling ngawur kayak. Tapi bener. Di kitab Fathul Mu'in itu memang ada keterangan kalau ada makanan sudah dihidangkan, dahulukan makan dulu baru sholat. Itu dalil itu, tapi betul dia. Kebetulan kebenaran, ini orang beneran beli ngaji kalau aku baik barokah itu. Gara-gara maling hanya ada kejaksaan. Terus nggak cukup disidang di pengadilan, dibuat hakim di pengadilan, hanya dibuat university jurusan hukum, keluar jadi lawyer pengacara, jadi jaksa penuntut, jadi hakim tukang pemutus, betul. Hanya dibuat orang cukup diputus di pengadilan, buatkan penjara. Hanya dibuatkan direkrut anak-anak muda jadi sipir, penjaga penjara, betul. Hanya orang dibikin, mana ini orang di penjara juga perlu kasur, kasih kasurnya ya 3 cm. Penjara kandil-kandil ya betah di situ nggak mau pulang gitu. Terus dikasih makanannya, barokahnya maaf. Dari maling itu ada polisi dapat pekerjaan, dapat rezeki, jaksa, pengacara, hakim, sipir, banyak sekali, betul. Gara-gara maling mah aku serik-serik kali. Minggu ini saya ditelepon dari Indonesia. Bah, pisang yang pinggir jalan habis itu diambilin orang. Saya kebetulan memang punya kebun pisang. Lu aku senajan kiai coy, aku juga tani aku yo iso macul Pak Agus. Kalau maksudnya, Pak Ustad macul pengitok, enggak, saya serius bisa macul. Mangsamu ki lho, macul tenanan. Ning ya rasa sampean kan susah gitu loh. Kira-kira kesel yo ngasuh kongkon neruske gitu loh. Saya tanam pisang salam gitu loh. Bagus. Seorang tanya itu, bah niku doanya apa? Lah kok karo kita takon donga dipacul dirabuk. Takon donga rong manjur sampean bilang gitu. Ternyata bagus pisang saya ini minggu ini karena kebetulan Rajaban. Sehingga harga pisang kan meroket. Yang tadinya 100.000 jadi 300.000 satu tandan. Pisangku udah entek hilang tiba-tiba wong. Saya itu siapa yang ngambil bar? Wes ben wae dicolong alhamdulillah barokah esuk maling tobat tak bilang. Lo masa apa itu nggak muka safa, nggak ngerti siapa yang nyolong. Loh, kue kayak aku kan jadi kiai, bukan jadi polisi. Kalau polisi harus ngerti siapa yang nyolong, dilapori orang, betul. Delik kasusnya, sidik jarinya dicari. Lah aku kiai nek perwong nyolong pun aku pura-pura nggak tahu. Coba orang nyolong ketahuan saya. Pohon degan saya, kok pohon degan, pohon kelapa. Itu degannya banyak. Itu arah-arah kan biasa degani punya orang. Gua ini diambil itu, saya di bawahnya, coy, bagi, oi, mau pangan dewe, yo tani katanya. Lah padahal aku yang punya gitu loh. Yo tak kepoke mangan bareng. Nggak apa-apa. Dan saya nggak bilang saya pemiliknya. Ya karena saya jarang datang ke situ kan, nggak ngerti. Itu menyikapi maling kiai begitu, obrol-obrolan santuy gitu loh. Jal, kamu gimana? Kamu malah kamu rasa barat ya kan?
Weruh maling depan mata bukan tak tangkap. Apalagi yang enggak ke tangkap malah suruh nyari. Apa kan bisa itu, coba doa biar Allah perlihatkan. Lo aku kan malah muka salah barang kaya ngono, sia-sia tapi jadi kiai. Lihat buruknya orang. Lah wong ada orang itu anak-anak itu STMB boncengan sama anak semet depan rumah saya. Rumah sing kontrakan Pak Agus, nek rumah sing kae sampean moro kan di dalam enggak kelihatan. Paling anak parkir saja yang kulon kali. Itu ada anak-anak pakai ninja warna hijau itu. Depan saya nggak ada polisi tidur, nggak ada, tapi direm. Saya tetap santai saja. Oh, pengantin baru begitu mesranya gitu. Jadi tetap husnudon, sangka baik lo maling kok malah kita itu malah kon golek iki sapa ndak usah. Biar saja maling juga makan rezekinya sendiri. Halal Pak Kiai, yo enggak haram karena belum saatnya. Nek sabar besok juga tekan. Jangan sabar, nunggu minggu ini juga Rajaban kan datang bisa itu ke dia. Tapi enggak sabar akhirnya diambil duluan. Itu menyikapi maling juga saya santai saja. Saat kemalingan HP ya pernah. Tangga saya, tolong itu Bang, tolong siapa coba yang ngambil. Ya biarin saja saya bilang. Memang rezeki dia kenapa? Tapi kan kami enggak enak. Jadi tetangganya kok sampai kehilangan di sini. Loh saya juga nggak menuduh kamu yang ngambil, kok kamu nggak enak ke saya. Santai saja saya bilang. Yang hilang ya sudah. Hanya pintu saya nggak pernah tak kunci, dibuka kayak gitu aja. Ini ya jangan niru-niru kayak gue gitu loh. Giliran kamu hilang, mau biarmu ditaruh di rumah semua. Lah aku yang apa nang omake enek. Kowe iki ono yen 146 wis langsung pening ya kan. Aduh 146 nggak ada uangnya jo benjo ya kan, mumet benjo santuy, nggak ada uangnya kirim doa pas gajian naik itu aja, sing santai we mikir, nggak usah mikirnya sepanang terus tambah stres nggak karu-karuan, sing tenang. Kalau memang rezekinya kan akan datang, itu cerita maling. Jangan cerita yang lain, nyamuk, gara-gara lemut nyamuk, akhirnya dibuat obat anti nyamuk, akhirnya dibuat rumah sakit untuk orang berobat, akhirnya dibuat fakultas kedokteran, spesialis Aedes aegypti misalnya ya kan, dibuka itu, akhirnya dibuka jurusan Kesmas yang bagian kasih ceramah-ceramah ke masyarakat. Hanya ada lowong pekerjaan tukang semprot-semprot, pembasmian apa jentik-jentik nyamuk macam-macam. Itu barokah lemut. Jadi orang dapat rezeki banyak. Ada pabrik-pabrik obat nyamuk itu di Cikarang, orangnya berapa ribu yang kerja, punya anak, punya istri, bisa sekolah, bisa mondok, gara-garanya nyamuk. Mikir itu yang simpel saja. Tumo sampai tumuan mau itu tumo. The tumo, ngerti tumo? The tumo. Hah? Kutu kepala. Bahasa Inggrisnya the tumo. Tumo, gara-gara tumo dibuat sampo macam-macam merek, betul? Onyo ahli, waduh macam-macam pokoknya. Gara-gara tumo, kita mikir sing simpel, Gusti Allah itu sugih dan pinter. Makanya gara-gara kayak gitu dibuat mudah. Sing penting kerja, sama meskipun kiai itu dilok saya. Apa itu nek mulut sama rezeki mesti manggungnya full ning Indonesia, itu. Ning kene harus teken kontrak ya semua nggak mau lah, kayak gini tak lakoni, nikmati saja. Kalau mengeluh ya saya menuntut loh, saya itu harusnya pulang pas recep bagus sama mulut. Nah, itu jadwal baitu saya full di situ. Saya enggak, saya tetap komitmen konsekuen jadi kiai. Dan saya tetap kerja dengan keringat saya untuk makan, dengan keringat saya untuk menghidupi anak dan istri saya. Karena saya ingat cerita masyhur di kita, cerita masyhur seorang wali gaweannya ibadah, tapi kerja juga dia untuk makan. Wali ibadah paling sering makan sekali 2 kali maksimal. Lah saya serang menunggu boleh-boleh kondangan ping telu makan 3 kali, malam kepungan 3 kali 6 kali ya kan. Nasi di rumah sampai ayam pun ora doyan sih, cukup berkat. Kenapa? Turah-turah sisa banyak. Wali itu pengen makan saja harus kerja jadi tukang kuli. Hanya dia doa sama Allah, ya Allah, saya ini wali, kerjaan saya ibadah, mengarep ibadah, makan sehari paling sekali saja kok yo susah kali nyari makan sepiring, harus jadi kuli. Mbok saya dikasih pekerjaan cari makan, dikasih makan yang tanpa kerja. Akhirnya singkat cerita wali ini kena kasus masuk penjara.
Banyak dia ngadu lagi, ya Allah kenapa saya masuk penjara? Kata Allah gampang, katanya pengen dapat rezeki yang nggak kerja. Sekarang di penjara, ya kan nggak perlu kerja dikasih makan, tapi ya digebuki. Makanya sekarang ini kisah masyhur saya jadi hati-hati, meskipun kiai saya usahakan saya tetap kerja karena saya takut gitu loh. Saya dari jalan rezeki yang penak-penak, ceramah kan kene amplopan kandel lah. Giliran sing kepenak-penak apes juga ya sama di kasih jadi kiai di penjara, ngisi pengajian penjara. Kalau di penjara yang naudzubillah. Itu makanya ora usah sing neko-neko. Akhir penutup ceramah saya di kitab Ihya penutup. Ini kira-kira cocok nggak karo awak dhewe. Aku biasanya cerita-cili ceramah kayak guyon biasanya, tapi kan ini waktunya terbatas sekali, saya mantan serius karena agak patut sekali. Yo kali-kali lah yo, apa ya? Rada teman-teman, biasanya ya cerela-cerela gitu karena paling streaming secara langsung. Karena aku yo rada serius sithik lah. Roe-roe, padahal lagi keren. Gaul bae iki ini. Murid ini kok kalem-kalem aku dijejeki ya terus sampean. Saya terkesan dengan kisah di Ihya ini. 2 orang ahli neraka. Kira-kira dia di mana ini? Kira-kira nek cocok wis dibatin iki aku sing A apa sing B gitu. Cerita ini 2. Kamu tinggal milih saja. Sing A apa sing B? 2 orang. Milih pertama atau kedua apa-apa. 2 orang ahli neraka. Di sidang yaumil kiamat dihadapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya kesalahannya. Kenapa kamu masuk neraka? Yo maksiat. Enggak pernah sholat, enggak pernah puasa, maksiat. Sakit lah, ben macam-macam. Wis molimo dikerjake kabeh. Makanya kami akhirnya masuk neraka ya Allah. Oh begitu. Ya sudah, kamu kembali sana ke neraka. Pancen nggonmu kayak gitu. Sesuai dengan pekerjaanmu waktu di dunia. Maka orang pertama ini lari jerindang menuju pintu neraka. Maka dipanggil sama Allah, malaikat suruh ngambil lagi, dibawa lagi, dihadapkan lagi, ditanya, kenapa kok kamu lari cepat sekali masuk neraka? Kesempatan saya tinggal sekarang ini satu-satunya ya Allah untuk taat kepadamu katanya. Pas di dunia aku begajul, semua perintahmu saya langgar, suruh sholat malah maksiat, suruh baca Quran malah baca Quran, suruh sangka baik, sangkanya buruk terus, suruh cari barang yang halal, yang tak cari barang yang haram. Pokoknya sing jelek terus, padahal aku orang Islam. Ya sudah, ini kesempatan satu taat sekali kepada perintahmu masuk neraka, ya sudah saya ridho. Karena ini saya pengen taat, ada kesempatan ditanya engkau. Hanya kata Allah, ya sudah aku maafkan semua dosa-dosamu yang dulu. Serius ya Allah katanya. Serius, iyo katanya. Ini jiwa saya sudah selesai. Pacingko saya serampu es mlebu surga, masuk surga dia semua. Yang satu gelah. Disuruh masuk neraka, terus maksiat gelah santai, bentar-bentar tengok belakang. Maka ini orang Allah juga tanya, malaikat suruh panggil itu, kenapa dia pembelajarannya kok santai sekali? Kenapa kau santai sekali? Saya menyadari ya Allah, di dunia saya juga maksiat. Kayak teman saya ini, konco plek. Konco apa tuh? Maksiatnya bareng. Ini konco plek saya ya Allah. Maksiatnya bareng-bareng. Dia masukkan ke dalam surga. Saya pun tetap taat kepada perintahmu masuk neraka. Cuman saya mengharapkan sifat Rahman Rahimmu ya Allah. Sifat welas kasih Gusti Allah. Hanya kata Allah, ya benar saya punya sifat Rahman dan Rahim. Dengan Rahman dan Rahimku aku masukkan kamu ke dalam surga. Akhirnya konco apa tuh sama-sama masuk ke dalam surga. Ki esok tak warai ini kisi-kisinya besok nek dilanggar masuk neraka. Warai ya. Nek cepet alasanmu kayak ngono, kalau alasanmu kayak gitu. Diapalke. Besok minta bocoran ke saya lagi. Nek